satu teman gua. Ini ada si Fiona, yaitu Yamaha Fazio 125 Neo. Ini warnanya dual blue tahun 2023. Dimana tahun 2023 itu dikeluarin warna-warna baru ya, ada orange, ada dual blue juga. Nah, di sini kalau di tahun 2022 itu yang tipe Neo cuman warna ada BG, ada cyan, kemudian black sama red ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me again, Nana at 13 Motovlog channel. Oke, bro, kita hari ini mau tes review sama riding review pemakaian Fazio 125 dari Yamaha. Ini lanjutan dari video review gua mengenai spek dan modifan yang udah dilakuin sama gua. Hari ini kita jalan-jalan sama si Fazio dan gue pengen nyeritain apa sih kekurangan dan kelebihannya kalau dibawa di jalanan. Oke, hari ini jam 7.21, traffic cukup padat ya. Nah, ini kita mulai aja dari awal. Ini mesinnya halus ya, ini belum jalan, dia hampir senyap ya, mungkin karena masih baru beberapa bulan ya kan bro. Oke, kalau gitu kita lanjut aja jalan. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum jalan itu wajib bro, yang diajarin orang tua gua. Oke, jadi untuk dari Fazio ini modelnya sangat fresh untuk di tahun 2023 dengan desain yang dibilang retro klasik. Dia masuk ke dalam klasinya Yamaha ya, di maraknya motor-motor seperti Aerox ataupun ngabus-ngabus lain. Yamaha menghadirkan itu knalpotnya luar biasa bro, ngaceng. Menghadirkan versi atau konsep klasinya ini nih. Jadi kalau di sini gue mau nyeritain pengalaman gue udah pakai si Fazio ini. Gue pakai sekitar 3 bulan ya, sekitar 3 bulan. STNK tuh keluar sekitar 1 bulanan, dan kemudian untuk BPKB gue keluarnya sekitar 3 bulan kemarin itu. Nah, di sini kilometernya kurang lebih ya baru 1.500 lah, masih rayon ya, karena kan kalau sesuai buku manualnya untuk rayonnya itu sampai dengan 1.600 kilometer. Nah, di sini kalau yang gua rasain untuk dari si Fazio ini enak sih ya tarikannya. Dari awal dia udah sedikit ngejut kalau dari diem motornya. Karena apa? Karena itu dibantu sama listriknya itu yang hybrid kayak gitu. Ini enak tarikannya, cepet dia naiknya. Dan kemudian kalau di jalan aspal kayak gini, ini berasa smooth banget tarikannya, ataupun dari sisi bantingannya juga. Motornya cukup ringan, cocok buat cewek-cewek kalau buat ke kantor ataupun ke pasar. Apalagi kalau ibu-ibu ya bro, ini kan bagnya luas banget kayak gitu. Wah, luas banget, ini ngangkat 2 galon juga bisa. Nah, di sini untuk selap-selip juga karena motornya kecil dan ringan, ini the besto sih. Enak banget. Nah, kemudian kalau misalkan kalian nyari ngebut, gue bilang karena gue user dari awal, ini enak juga ditarik. Dia naiknya cepet, RPM-nya juga stabil. Dan di sini kalian apa ya, lebih gampang kontrol karena emang di sini dia agak sedikit apa ya, istilahnya torsinya masih agak adaan gitu bro. Kecuali pada saat gini, misalkan lo dari ngebut
banget lu narik tuh sampai misalkan kayak 80 gitu. Nah kemudian ada yang rem nih mendadak atau yang nyebrang. Nah itu pada saat lu narik lagi gasnya, buat naiknya itu agak lama. Itu yang gua rasain. Lalu di sektor pengereman, ini menurut gua agak sedikit kurang ya, kurang ngejut. Apalagi dari rem belakangnya yang tromol, ini harus beberapa meter sebelum lu berhenti. Jadi agak sulit kalau mau ada dadakan rem, itu kayaknya bakal nggak ketahan deh motor lu bro gitu. Nah selanjutnya lagi di sini kalau yang gua rasain, baru gua mau bahas, ini motor nggak cocok kalau buat diajak jalan di yang bergelombang atau yang kayak ada batu-batunya gitu. Karena apa? Karena orang-orang bilang dan yang gua rasain, ini untuk shock breaker depannya ada yang bilang keempukan, akhirnya jadi kayak kerasa keras banget. Tangan gua geter banget bro, tangan pasti geter. Gua udah kayak orang yang lagi punya penyakit tuh, apa namanya, yang suka geter, Parkinson. Pas udahan langsung gua geter tangan semua pas nyampe mana gitu. Itu yang gua rasain. Jadi kalau kalian nemu posisi tidur nih atau jalan yang agak berlubang, itu sebisa mungkin kalian ya pelan-pelan aja lah ya. Soalnya pasti jedak. Itu ngejedak parah sih yang gua rasain. Sok belakangnya juga oke. Itu sama aja, agak sedikit terlalu keras ya. Kecuali kalau boncengan itu enak. Tapi kalau gua sendiri dengan bobot gua yang ringan, itu masih kerasa kerasnya bro. Lagian kalau mau ngebut-ngebutan nggak usah pakai motor ini ya. Ya kalau ngebut-ngebutan mau pakai motor yang sport lah gitu istilahnya kan. Nah di sini kalau dari sisi kelistrikan dia oke. Dia ada fitur ini hazard, kayak kita lihat gua nyalain. Kemudian kalau misalkan dari sisi panelnya di sini ada lambang eco, kemudian ada speednya lagi dicapai berapa kilometer per hour. Terus kita bisa ngelihat indikator jam dan indikator bensin. Ini kalau bensinnya ada 6 kotak totalnya ya. Di sini kalau dari sisi kapasitasnya kan, kalau gua nggak salah 5,1 ya, 5,1. Gua dengan pemakaian pertamax nih ya, cocok buat nyari cuan di jalanan atau cocok buat bolak-balik kantor. Menurut gua irit. Nah kemudian di sini kalau misalkan gua ngisi bensin itu, karena kan gua pasti pas turun ke satu kotak gua pasti ngisi, itu gua ngepasin sekitar 46.000 sih. Nah itu bisa buat dipakai seminggu. Sehari itu gua biasanya jalan 60 km kaliin 5 ya berarti ya. Berarti kalian bisa menempuh 300 km dengan 46.000. Itu ekonomis ya kalau buat kita. Nah selanjutnya lagi gua mau nge-infoin lagi ini mengenai posisi riding. Posisi riding ini enak, kaki lo di sini nggak terlalu nekuk, dan di sini lo masih bisa kayak duduk di kursi biasa gitu bro. Jadi nggak pegel. Dari jarak stangnya ini cukup lebar. Ini juga nggak bikin pegel kayak gitu. Wah itu kalau ada motor yang mungkin yang dulu ya gue pernah pakai Vario, itu agak sedikit pegel sih bro pakainya. Nah tuh kalau misalkan tuh geternya, lihat tangan gua kacau ya.
Nah, itu sekilas tentang review Fazio buat tes di tempat riding di jalan yang beton, kemudian di jalan aspal, dan di jalan berbatu tadi sedikit. Dan itu semoga menjadi salah satu referensi yang bisa kalian dapetin kalau kalian mau ngambil motor Fazio ini. Nilai plusnya lagi adalah ini motor jarang di jalanan karena banyak drama pada saat mau pengambilan, ya kan, pengambilan unit ya. Jadi pasti orang-orang nyangkanya apa ya, ini motornya lux gitu. Jadi kalau ketemu temen Fazio di jalan tuh klakson, biasanya kalau yang ini dia klakson balik dan jarang, dan jadi point of attraction, pusat perhatian gitu. Ini gua ngambil yang warna dual blue tahun 2022 ya. Oh sorry 2023. Karena apa? Awalnya tuh bini gua, ini kan memang motor buat bini gua ya, buat di rumah backup. Kalau gua pakai si Nina. Kalau si Fiona ini gue tadinya mau ngambil di tahun 2022 awal, pada saat masih baru. Tadinya gue mau ngambil warna yang putih beige, yang neo juga. Tapi pada saat awal-awal ya itulah, banyak drama pada saat mau pengambilan ke dealer. Semua dealer di Bogor ya itu bilang semuanya inden dan tidak bisa dilakukan. Kayak saya, gue sabar aja karena gue paling gak mau kalau misalkan gue pengen sesuatu gue menghalalkan segala cara. It means kayak salesnya bilang harus nambah biaya A, B, C kayak gitu bro. Gue mendingan kagak deh. Akhirnya nunggu dan tahunya dapat warna yang lebih catchy, yaitu warna ini, namanya dual blue ya, dual blue. Dan ini warnanya mirip kayak semacam telur asin sih brodi, semacam kayak telur asin. Oke, kalau gitu gua mau lanjut jalan-jalan lagi, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti kita juga oprek-oprek lagi untuk si Fiona ini. Ini gerimis loh pagi-pagi loh. Rezeki kali ya tandanya ya bro. Bentar Nah hijau kan. Oke, kalau gitu nanti kalian bisa coba cek di link di deskripsi untuk spesifikasi dan lainnya, karena lebih lengkap itu pada saat gua nge-review motornya ya, nge-review si Fiona ini di segmen 13 nge-rev. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa sholat sama berbakti sama orang tua ya guys. See you at the next video. Bye bye. Sikat ya bro. Takis.